para wakil dekan, para kajur, para sekjur, para korprodi, Bapak Ibu di jajaran staf tata usaha, Bapak Kabak, dan seluruh Bapak Ibu dosen FTIK, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen hukum magang tahun 2024 yang saya hormati. Dan juga tidak lupa saya hormati Bapak Ibu Kepala Laboratorium, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, beserta jajaran tim laboratorium yang alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini menyiapkan fasilitas untuk sosialisasi magang tahun 2024. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya menjamin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan Bapak Ibu dosen magang yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebagai laporan, yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Bapak Anam MBDI. Yang pertama kami sampaikan jumlah total mahasiswa magang tahun 2024 pada tahun ini sejumlah 1.685 mahasiswa. Jumlah lembaga mitra ada 134 sekolah yang terdiri dari Madrasah Aliyah, SMA, SMK, MTS, SMP, MI, dan SD, dan juga TK dan RA. Skema untuk magang tahun 2024 pada tahun ini berbeda dengan skema magang tahun 2023. Yang pertama, ada sekolah yang kita tunjuk sebagai sekolah khusus yang hanya ditempati oleh mahasiswa dari jurusan atau prodi manajemen pendidikan Islam. Sekolah itu antara lain adalah MAN 1 Tulungagung, MAN 3 Blitar, SMAN 1 Campur Darat, SMAN 1 Durenan Trenggalek, SMAN 1 Tulungagung, SMKN 1 Boyolali, MTSN 1 Trenggalek, MTSN 1 Tulungagung, MTSN 6 Blitar, dan yang terakhir adalah SNBN 1 Kalidawin. Jadi ada 10 sekolah yang hari ini kita khususkan skemanya hanya ditempati oleh mahasiswa MPI. Sehingga besar harapan kami untuk skema yang kita rubah tidak sama dengan tahun kemarin ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, terutama mahasiswa dari jurusan MPI, agar lebih fokus untuk melaksanakan tugas-tugas ke tenaga kependidikan. Di antaranya ada 8 poin yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Fatoni. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, skema yang kedua tahun 2024 ini kami juga mencoba dari hasil masukan, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak. Skema yang kedua, magang tahun 2024 ini, kita tunjuk ada 8 sekolah unggulan. Yang pertama adalah MAN 1 Blitar, Logo, MAN 1 Trenggalek, MAN 2 Tulungagung, SMAN 1 Boyolali, MTSN 1 Blitar, SMPN 1 Nunut, SMPN 1 Serengat, dan yang terakhir SMAN 1 Serengat. 8 sekolah ini kita tunjuk dan kita anggap sebagai sekolah unggulan dari berbagai masukan, sehingga untuk skema tahun 2024 ini, mahasiswa yang kita kirim di sekolah yang saya sebutkan tadi, ada 8 sekolah itu, adalah sekolah yang akan mendapatkan mahasiswa yang mungkin berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, sesuai dengan hasil rekomendasi yang diberikan dari Korprodi kepada kami selaku penyelenggara magang di tahun 2024.
Kenapa ada mahasiswa yang mungkin berbeda dari rekomendasi program studi atau korprodi? Karena besar harapan kami dari berbagai masukan dari tahun-tahun yang sudah lalu, ada beberapa persoalan yang mungkin perlu dijawab oleh kita semuanya sebagai penyelenggara dan penyedia mahasiswa magang di lembaga mitra. Untuk mahasiswa yang favorit, memang ada beberapa target yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, yang notabene-nya bukan sekolah yang unggulan atau favorit. Misalnya di Tulungagung ada SMA N1 Boyolali. Ini tentu kita sudah tahu bersama, satu sekolah ini adalah sekolah unggulan yang ada di SMA Boyolali. Sehingga dengan adanya skema yang baru ini, kita berharap mahasiswa yang ada di sana mampu benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di sekolah yang ditempati untuk magang tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran dekanat, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Korprodi, Bapak Kabak TU dan seluruh staf TU, beserta Bapak Ibu dosen aktif, dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing 2024 yang alhamdulillah bersedia untuk kita jadikan sebagai dosen pembimbing di magang tahun 2024 ini. Tugas panjenengan Bapak Ibu DPM paling tidak ada 3 hal yang nanti bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah membimbing, yang kedua adalah mengarahkan, yang ketiga adalah menyelesaikan ketika ada problem atau persoalan antara mahasiswa dengan sekolah. Yang ketiga ini yang kadang-kadang luput dari jangkauan Bapak Ibu DPM, karena tahun-tahun kemarin banyak sekali laporan kasuistik yang terjadi di sekolah lembaga mitra yang ditempati magang, yang itu kadang-kadang dosennya justru tidak tahu dengan persoalan itu. Maka besar harapan kami di magang 2024 ini kasuistik-kasuistik yang terjadi di sekolah antara mahasiswa dan sekolah mitra yang ditempati bisa diselesaikan oleh panjenengan Bapak Ibu dosen pembimbing selaku perwakilan dari Fakultas Tarbiyah yang insya Allah dan saya yakin dengan 100% panjenengan bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terakhir kami mohon kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Khairul Anam MPDI untuk memberikan arahan sekaligus sambutan pada sosialisasi magang untuk dosen pembimbing magang tahun 2024 pada kesempatan pagi hari ini. Dari saya akhiri sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Laboratorium Jurusan Tarbiyah disampaikan terima kasih. Cara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Dekan 1. Kepada yang terhormat Dr. Khairul Anam MPDI disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'dah. Yang kami hormati Rektor Unsyad Aramatul Tulungagung bersama jajarannya, Pak Dekan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, para wakil dekan, para kajur, sekjur, korprodi, Bapak dan Ibu kepala laboratorium baik di laboratorium tarbiyah, laboratorium ilmu keguruan atau laboratorium bahasa yang kami hormati, dan tim lab tarbiyah yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu dosen pembimbing magang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dengan hari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tentu
beliau yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena hari ini Pak Dekan ini belum tidak bisa bergabung dengan kita karena beliau lagi ada raker di Madiun, raker dari Dewas, sehingga tadi pagi ke saya matur untuk mewakili beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim laboratorium, kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing yang mana telah berdarah-darah, berikhtiar tim lab dengan mendesain model magang dengan skema-skema yang mungkin ini harapan kita akan menjadi lebih baik lagi, termasuk Bapak Ibu dosen yang di tengah-tengah kesibukannya ini tetap menyempatkan diri dan mengikhlaskan tenaganya untuk ikut serta untuk membimbing teman-teman mahasiswa. Maka terima kasih kami sampaikan. Fakultas tidak bisa memberikan apa-apa, hanya pantese kan itu yang diberikan kan itu kan pantese yang diberikan. Hanya doa semoga Allah senantiasa membalas ikhtiar kita, amal baik kita dengan balasan yang lebih baik. Kalau honor dan sebagainya kan ya pun pantas-pantese kan, pantesnya begitu kan itu. Walaupun itu tentu kemudian honornya juga mungkin jauh dari harapan kita, tapi itulah yang kemudian bisa kita sampaikan. Berikutnya apabila dalam memberikan layanan, dalam memberikan hal-hal yang terkait dengan fasilitas kepada panjenengan semua, tentu atas nama pimpinan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya titip yang pertama sebagai DPL, tentu tadi sudah disampaikan oleh tim laboratorium, oleh koordinator magang kali ini Pak Zainul, bahwa ada 3 hal yang kemudian Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah membimbing, mengarahkan, dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan. Tentu itu aktivitas yang memang harus panjenengan lakukan. Mohon selalu kemudian mahasiswa dibimbing, diarahkan, juga diingatkan juga agar menjaga nama baik alma mater. Tentu kita tidak berharap kegiatan magang ini di lembaga hanya selesai hanya 1 kali ini. Masih ada adik-adik mereka, junior-junior mereka yang akan mengikuti jejak kakak-kakaknya melakukan kegiatan hal yang sama. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara nilai setitik rusaklah kemudian susu sebelanga, hanya gara-gara persoalan yang kemudian tidak terselesaikan di satu tahap kemudian menjadikan mahasiswa adik-adiknya kemudian tidak bisa mengikuti jejak mereka, mengikuti magang di tempat yang mereka inginkan. Ini harapan kami. Tentu sekali lagi tolong diingatkan mahasiswa agar selalu menjaga alma mater di tempat magang itu. Tidak lupa kemudian mohon bimbingannya utamanya tentu terkait dengan yang keguruan, yang pendidikan. Tentu hari ini lagi gencar-gencarnya kurikulum Merdeka mau dijadikan kurikulum nasional, bukan diganti, tetapi tentu kita tetap harus mengawal itu, bagaimana agar mahasiswa diingatkan. Kalau memang kemudian mahasiswa itu kemudian belum mempunyai kapasitas untuk atau kurang maksimal kapasitasnya, ya kemudian ajang magang ini ingatkan sebagai sebuah ajang untuk betul-betul kemudian melihat di lapangan seperti apa sih kemudian warna-warna yang kemudian akan ketika kemudian mereka kembali ke masyarakat harus begitu. Tidak lupa sekali lagi mohon mahasiswa nanti dibimbing secara maksimal Bapak Ibu nggih, jangan kemudian hanya diantarkan dan dijemput, dan itu jangan diantarkan dan dijemput saja, karena
ada beberapa yang kemudian ternyata hanya diantar dan kemudian terakhir dijemput karena mungkin SPD-nya hanya 2 kali kan itu penghantaran dan penjemputan. Meskipun begitu mohon izin agar kemudian mahasiswa tetap disambangi lah sebagai bagian dari bagian dari perhatian kita kepada mereka juga dalam rangka membangun komunikasi kita dengan lembaga mitra sebagai tempat magang. Jangan sampai kemudian ada suara, saya berharap tidak ada suara, wah dosen itu tidak pernah datang hanya ngantar dan kemudian menjemput. Nah, ini saya kira jangan sampai terjadi begitu. Kita berharap ada komunikasi yang bagus, ada komunikasi yang baik antara dosen pembimbing magang dengan lembaga mitra. Jangan sampai kemudian ini menjadi omongan yang kemudian nanti terdengar ke pimpinan. Beberapa kali ada tidak banyak sebenarnya, tapi kan itu juga di telinga tidak enak didengarkan itu ketika kemudian itu dosennya kok jarang ngindangi anak-anak magang gitu. Walaupun memang ya selama ini kemampuan untuk SPD misalkan perjalanan yang ya hanya 2 kali penghantaran dan penjemputan itu, tapi meskipun begitu mohon ya paling tidak ditambah 1 kali lah atau 2 kali kemudian anak-anak itu disambangi dalam rangka membangun komunikasi dengan lembaga mitra. Kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu, sekali lagi tadi juga sudah diingatkan, kadang-kadang terjadi persoalan di lembaga itu anak-anak itu kadang merasa terbebani gitu. Merasa terbebani karena apa? Karena kadang ada saja lembaga kadang minta sesuatu lah sebagai tali asih dan sebagainya. Nah, mohon Bapak Ibu juga menjadi penengah, menjadi fasilitator yang menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu nanti kemudian malah merugikan mahasiswa. Tapi meskipun kemudian nanti menyelesaikan masalah ini, tentu harapan kami bisa diselesaikan secara santun. Jangan sampai kemudian ada penyelesaian yang itu terkesan kasar, misalkan tidak bisa Pak. Tapi mohon diselesaikan bahwa kalau saya selalu bilang mahasiswa sejak awal sudah saya patoki kadang itu teman-teman ketika teman-teman mahasiswa itu saya hantar itu ya mahasiswa UIN itu rata-rata minal fuqara wal masakin gitu, sehingga kemudian mohon tidak terlalu dibebani dengan beban-beban suruh beli pot lah, suruh bangunkan gapura apa-apa, wah ini repot kalau udah begitu. Nanti di padak-padaknya dengan mahasiswa UB ya, yang mereka datang pakai mobil dan sebagainya itu berbeda. Nah, ini mohon nanti ini juga dibantu Bapak Ibu, walaupun kemudian kita sudah kalau jenengan sudah kenal dengan pimpinan lembaganya malah lebih bagus lagi, langsung ya diomongi, masa dijalui reno-reno kan, mereka masih belajar dan memang mereka rata-rata UKT-nya menengah ke bawah. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Yang terakhir, selamat bekerja, selamat menjalankan amanah sebagai sebagai dosen pembimbing magang. Semoga perjalanan kita dalam membimbing mahasiswa ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan serta pengalaman yang berharga bagi kita kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang kita hantarkan itu betul-betul mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang bermanfaat. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Khairul Anam atas sambutan dan pesan-pesan yang telah diberikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, adapun acara berikutnya adalah penyampaian materi sosialisasi teknis pelaksanaan magang 1 tahun 2024. Pada yang terhormat Dr. Muhammad Fatwani MPD, disilakan.
Baik, Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Bisa, Tat. Jelas. Alhamdulillah. Wajahnya juga kelihatan. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok wes? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang terhormat Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI, yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Sutopo MPD, yang kami hormati segenap jajaran wakil dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang saya hormati para Bapak Ibu Kajur, Sekjur di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang saya hormati segenap korporati, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Kabak, Bapak Ibu Kalab, yang kami hormati, juga segenap Bapak Ibu dosen pembimbing magang dari berbagai fakultas tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji tasyahud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu melalui media Zoom ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya beliau minahwa wilayah kiamat hatta liqa'illah. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, berkaitan dengan agenda magang kita untuk tahun ini, perlu untuk saya sampaikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi magang 1 ini Mbak Diana, magang 1 bagi dosen pembimbing lapangan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bisa dilanjut Mbak Diana untuk slide kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk alur dari proses pelaksanaan magang ini, untuk pelaksanaan magang ini tidak jauh beda dengan alur pelaksanaan magang di tahun yang lalu. Yang pertama, nanti mahasiswa akan mengambil surat pengantar magang 1 di kantor laboratorium, kemudian selanjutnya mengantarkan ke lembaga mitra. Setelah itu kemudian akan dilakukan yang namanya pembukaan magang, yang itu akan dihadiri oleh para dosen pembimbing lapangan. Untuk pelaksanaan dari pembukaan ini juga saya rasa bisa fleksibel Bapak Ibu, tidak harus dalam bentuk seremonial, mengingat kita ini ada magang 1 dan magang 2. Jadi nanti monggo silahkan bisa disepakati antara Bapak Ibu dosen pembimbing magang, mahasiswa, juga dengan pihak sekolah. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan observasi budaya dan kegiatan pembelajaran ke lembaga mitra. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan tagihan magang 1 ke pihak BPM dan BPM, dan yang terakhir itu adalah penutupan penjemputan magang 1 yang juga dihadiri oleh BPM. Berikutnya Mbak Diana. Halo? Oh ya. Nah, untuk jadwal pelaksanaan magang Bapak Ibu. Jadwal pelaksanaan magang ini rentang waktunya adalah mulai dari tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei tahun 2024. Ya. Jadi itu rentang waktu pelaksanaan magang 1. Kemudian yang berikutnya, next Mbak Diana.
Next. Ya, kembali ke awal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala teknis di bagian ini. Mas Safi'i barangkali mungkin untuk itu bisa. Jawabin Mas Safi'i. Oh ya, langsung. Oke, untuk magang 1 untuk prodi pendidikan. Yang pertama, monggo Mbak Diana, slide berikutnya. Nggak mau lagi. Oke, tugas Bapak Ibu DPM. Ini ada beberapa tugas dari Bapak Ibu DPM. Yang pertama itu adalah membuka magang, kegiatan magang di lembaga mitra. Kemudian yang kedua itu adalah membimbing mahasiswa menyusun laporan observasi budaya dan kegiatan pembelajaran. Ini untuk sistematikanya seperti apa, itu sudah ada di buku panduan dan di buku panduan magang Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan kita share setelah kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah membimbing mahasiswa mengidentifikasi KI, KD, atau CP yang akan dipakai mengajar di magang 2, serta menyusun perangkat pembelajaran untuk 6 kali pertemuan. Ya, ini untuk RPP, modul ajar, media, bahan ajar, instrumen penelitian, penilaian, dan penilaian mahasiswa siswa. Ya. Ini insya Allah juga sudah ada di buku pedoman magang. Jadi Bapak Ibu, untuk magang yang pertama ini nanti yang dilakukan mahasiswa adalah melakukan observasi ini serta menyusun perangkat pembelajaran yang nanti akan diterapkan pada saat mereka praktek di magang 2. Kemudian yang keempat, tugas Bapak Ibu adalah membimbing masing-masing mahasiswa melakukan pembelajaran sejawat atau peer teaching, ya. Peer teaching dan 1 kali peer teaching lesson study. Nanti ini biasanya di sesi-sesi akhir Bapak Ibu, nanti jenengan bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman mahasiswa sebelum mereka nanti praktek secara langsung di lapangan saat magang 2. Kemudian yang nomor 5 itu adalah menutup kegiatan magang 1 di lembaga mitra. Dan yang keenam ini adalah menilai magang 1. Untuk instrumen insya Allah juga sudah ada di buku panduan Bapak Ibu. Untuk instrumennya sudah ada di sana. Next, Mbak Diana. Nah, apa kemudian yang menjadi tagihan bagi mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa mengumpulkan 1 laporan observasi dan kedua adalah RPP modul ajar ke DPM. Nah, ini berarti yang dikumpulkan kepada Bapak Ibu semuanya secara offline, gitu. Secara offline. Jadi monggo nanti mahasiswa punya tagihan ini, mereka harus mengumpulkan laporan observasi yang telah mereka lakukan, kemudian juga mengumpulkan RPP modul ajar ke DPM. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengumpulkan laporan observasi, kemudian jurnal kegiatan kunjungan mahasiswa di lembaga mitra, dan konsultasi dengan DPM. Dijadikan sebagai lampiran observasi, kemudian RPP, modul ajar, media bahan ajar, instrumen penilaian peserta didik, dan foto pelaksanaan peer teaching individu dan kelompok atau lesson study ke DPM melalui Smart Campus. Jadi selain mereka juga mengumpulkan kepada Bapak Ibu dalam bentuk offline ya, filenya, laporan observasi dan RPP modul ajar ke DPM, mereka juga berkewajiban untuk mengupload itu, mengunggah itu di Smart Campus. Kemudian semua laporan itu dikumpulkan paling lambat adalah 1 minggu setelah pelaksanaan magang 1. Next, Mbak Diana. Oke. Untuk cara menilai ini Bapak Ibu masih sama dengan tahun yang kemarin. Jadi untuk nilai magang 1 itu merupakan akumulasi dari beberapa penilaian. N1 nilai kemampuan menyusun laporan observasi dari DPM,
N2 rata-rata nilai kemampuan menyusun perangkat pembelajaran dari GPM dan TPM, N3 nilai sikap atau perilaku mahasiswa dari kepala sekolah atau koordinator guru pamong, kemudian N4 itu adalah nilai peer teaching dari DPM saat mereka semuanya melakukan peer teaching di bawah bimbingan kita sebagai DPM. Selanjutnya, Mbak Diana. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan lesson study, Bapak Ibu mungkin bisa nanti melihat di beberapa contoh pelaksanaan dari lesson study itu. Ini sudah sudah diberikan linknya oleh teman-teman di laboratorium. Yang pertama ada panduan pelaksanaan lesson study, kemudian filosofi dan langkah-langkah lesson study di Jepang, kemudian strategi observasi kelas lesson study. Nah, ini semuanya sudah ada, monggo nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya supaya lebih bisa mereview dari pengetahuan kita serta memperdalam lagi pengetahuan kita tentang lesson study. Berikutnya Mbak Diana. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk pelaksanaan peer teaching itu Bapak Ibu bisa melakukan peer teaching itu di micro teaching 1 dan 2. Jadi di laboratorium Fatik ya. Ini ada micro teaching 1 dan 2, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, untuk teknis peminjamannya bagaimana? Ini sudah ada di laboratorium Fatiknya di web laboratorium Fatik. Monggo Bapak Ibu nanti bisa membuka laman dari webnya Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Next Mbak Diana. Kemudian untuk yang jurusan MPI, Bapak Ibu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainul sekalaku kalab dari jurusan Tarbiyah bahwa ada skema yang berbeda untuk tahun ini. Bahwa untuk mahasiswa MPI itu dikumpulkan dalam satu kelompok. Jadi mereka misalkan yang ada di satu lembaga sekolah itu seluruhnya nanti akan semuanya terdiri dari mahasiswa MPI, tidak tercampur dengan mahasiswa di ilmu keguruan. Nah, ini merupakan hasil dari masukan berbagai pihak ketika pada waktu raker supaya untuk memaksimalkan hasil dari praktek magang teman-teman dari mahasiswa jurusan MPI. Adapun capaian kompetensi dari magang 1 yang diinginkan dari mahasiswa MPI itu yang pertama adalah kompetensi manajerialnya, yang kedua adalah kompetensi teknik, 3 adalah kompetensi kepribadian, dan keempat itu adalah kompetensi sosialnya. Next, Mbak Diana. Nah, tugas Bapak Ibu DPM untuk yang MPI yang pertama adalah membuka kegiatan magang 1 di lembaga mitra. Yang kedua adalah membimbing mahasiswa melakukan observasi di lembaga pengelola pendidikan. Kegiatan yang diobservasi Bapak Ibu itu meliputi yang pertama ada pengelolaan dan administrasi kepegawaian, 2 pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kemudian kesiswaan, kurikulum, dan layanan khusus. Apakah itu kemudian harus diobservasi semuanya? Nah, jawabnya berikutnya Mbak Diana. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak harus nanti seluruh mahasiswa itu mengambil semuanya itu, tidak. Cukup membuat 1 saja, bisa dipilih salah satu di antara beberapa aspek yang tadi sudah ada di situ. Itu Bapak Ibu. Kemudian juga membimbing mahasiswa membuat perencanaan, dimulai dari identifikasi masalah, analisis, dan pemecahan masalah dalam bentuk laporan observasi pengelolaan pendidikan. Kemudian membimbing mahasiswa membuat rencana KAK, kemudian membimbing dan memberikan penilaian pada presentasi hasil observasi pengelolaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu selain mereka nanti membuat rencana kerangka acuan kerja, mereka juga di magang 1 ini dituntut untuk melakukan presentasi dari hasil observasi yang mereka
lakukan. Kemudian yang keenam, tugas panjenengan adalah menutup kegiatan magang 1 di lembaga mitra, dan yang berikutnya adalah memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, tagihan untuk teman-teman mahasiswa MPI itu yang pertama adalah mahasiswa mengumpulkan laporan observasi dan rencana pelaksanaan pengelolaan pendidikan atau rencana KAK ke guru pamong secara offline tentunya Bapak Ibu, seperti halnya tadi yang di bagian ilmu keguruan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengumpulkan bukti kunjungan atau konsultasi dijadikan sebagai lampiran observasi, laporan observasi dan rencana pelaksanaan pengelolaan pendidikan atau rencana KAK ke dosen pembimbing magang. Ini untuk yang apa namanya, bukti kunjungan dan lain sebagainya, ini juga nanti harus diunggah melalui Smart Kampus, Bapak Ibu. Kemudian semua laporan itu paling lambat adalah 1 minggu setelah pelaksanaan magang 1. Next bagiannya, cara penilaiannya ini insya Allah sudah ada di buku magang, pedoman magang juga sudah ada. Berikutnya Mbak Diana. Nah, untuk kriteria kelulusan Bapak Ibu ini sebagaimana yang ada di fakultas. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah hafal ketika memberikan penilaian kepada teman-teman mahasiswa. Yang berikutnya Mbak Diana. Nah, ini beberapa lembaga Bapak Ibu yang nanti insya Allah khusus untuk mahasiswa MPI. Artinya yang ada di beberapa lembaga ini tidak ada dari jurusan selain MPI. Yang pertama ada MAN 1 Tulungagung, kemudian ada MAN 3 Blitar, 3 itu ada SMA Negeri 1 Campur Darat, 4 SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek, 5 SMAN 1 Tulungagung, 6 SMKN 1 Boyolali, 7 MTSN 1 Trenggalek, 8 MTSN 1 Tulungagung, 9 MTSN 6 Blitar atau Sanang Kulon, ya. Kemudian yang terakhir 10 itu adalah SMP Negeri 1 Kalibawir. Jadi ada 10 itu Bapak Ibu lembaga yang nanti peserta magangnya itu adalah dari mahasiswa MPI. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Wakil Dekan 1 juga Bapak Kalab dari Fakultas Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Tarbiyah. Besar harapan kami Bapak Ibu semuanya bahwa nanti betul-betul kita memaksimalkan untuk pembimbingan terhadap mahasiswa kita. Memang terkadang kita menjumpai di lapangan itu banyak kejadian-kejadian atau kasusistik yang barangkali mungkin itu tidak sampai kepada Bapak Ibu DPM. Boleh jadi ketidaksampaian itu adalah karena komunikasi kita barangkali yang mungkin kurang maksimal dengan mahasiswa, atau barangkali juga mahasiswa merasa sungkan kalau seandainya masalah-masalah atau kasus-kasus yang mereka temukan itu atau mereka jumpai ini disampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Nah, oleh sebab itu kami berharap nanti Bapak Ibu dosen semuanya bisa menjalin komunikasi yang intens dengan teman-teman mahasiswa sehingga mereka tidak sungkan-sungkan ketika menemukan kasus-kasus yang barangkali itu perlu untuk penyelesaian dan pembimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya itu nanti imbasnya adalah kepada seluruh adik-adik mereka di tingkatan berikutnya. Ketika mereka nanti melaksanakan magang, tentu ketika sambutannya itu baik, kemudian pengalamannya juga baik sebelumnya, maka efeknya ke belakang itu juga akan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, ini kita di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemarin kita mendapatkan kabar berita duka dari salah seorang dosen kita, yaitu Bapak Lukman, ya, Bapak Lukman Abbas, bahwa putri beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu hari ini mari kita sejenak meluangkan waktu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan putri beliau yang dipanggil ini betul-betul husnul khotimah, seluruh keluarganya itu diberikan ketabahan dan tetap istiqomah dalam iman dan Islamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafuna sholih wa nafusil hadrati fil ya rahmah. Al-Fatihah. Ghafarallahu dzunubana. Ya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. Alhamdulillah.
Yang berikutnya Bapak Ibu, ini insya Allah kita dari jurusan Prodi ya, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab tanggal 8 sampai 9 insya Allah itu akan AL. Oleh sebab itu kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan AL-nya juga lancar dan mudah-mudahan nilainya juga maksimal, mudah-mudahan unggul. Jadi harapan kita bersama. Kita bacakan suratul Fatihah juga. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya, barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan bersama dan kita carikan penyelesaian bersama. Kami silahkan. Kok nanti kok Mbak Inti? Emang rane kalau ngeleng nih tapi rak kalingan tidak pernah tercerai ya. Kalau orang ngelengnya aku. Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas karena ada beberapa skema yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pas. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah dirasa cukup dan kalau nanti memang ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan, bisa disampaikan melalui grup, nonton nggih. Mengingat ini juga waktunya hari Jumat ya, Bapak Ibu yang bapak-bapak ini mau persiapan untuk khutbah sepertinya. Ya, Pak Zaini juga ini. Usul sebentar boleh, Oh, Pak? nggih, monggo Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kan prakteknya apa namanya kurikulum merdeka ya. Kalau kalau yang saya pahami di PIAUD dengan di SMI, MTS Aliyah itu berbeda untuk RPP-nya atau modul ajarnya. Dan itu khas, sifatnya khas yang mungkin apa namanya perlu perhatian yang berbeda seperti itu. Oleh sebab itu mungkin untuk yang dari PIAUD itu kami akan berharap pembimbingnya itu juga mungkin dosen PIAUD juga, karena kebetulan kemarin dosen PIAUD ada yang di SMP itu kan sayang gitu menurut saya. Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Surika kalau tidak salah. Berkaitan dengan usulan ini, saya kira usulannya bagus. Mungkin nanti kalau bisa kita lakukan apa namanya pergeseran, nanti akan kita lakukan pergeseran. Tapi kalau memang tidak mungkin kan, mungkin untuk tahun depan, ngoten Bu Musyrikah ya. Masuk Pak Kalab. Oke, monggo Pak Beni. Usul untuk nambah kerutan. Oke, terima kasih. Saya lupa tadi di slide berapa itu yang jelas MPI itu ya. Terkait dengan produk KAK yang akan di RKK ya, di rencana RKK di produknya MPI itu kan nanti berupa proposal. Nah itu butuh pembimbing yang baik itu dari sisi dosen maupun dari sisi pembimbing lapangan itu kan yang menguasai penyusunan KAK. Artinya
Kalau dosen tidak perlu diragukan, apalagi dosennya sudah ahlinya ahli di dalam manajemen pendidikan. Jadi saya tidak meragukan untuk dosen. Kan, tapi untuk nanti di pembimbing lapangan itu kan di situ disebutkan itu guru pamong. Apa mungkin guru pamong itu membimbing mahasiswa MPI? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang benar nanti yang membimbing itu guru, apakah guru itu akan menguasai manajemen? Maka ada baiknya yang membimbing itu adalah tenaga kependidikan yang memang kesehariannya, tupoksinya di lembaga itu memang di kependidikan. Saya tidak bilang di administrasi ya, di kependidikan. Kemudian jika konsepnya tetap sama seperti kemarin, itu pembimbingnya itu MPI itu adalah kepala TU, maka mungkin di saat ini karena di satu lembaga menurut skema yang baru itu satu lembaga itu 15 atau 14 mahasiswa itu ya, belasan mahasiswa itu yang dalam satu ruang TU. Nah, ruang TU itu perlu dipikirkan job desk-nya juga. Nah, job desk-nya mahasiswa mau ngapain itu di satu ruangan itu biar nggak hanya ngeslot aja kan, nggak mungkin ngerumpi saja, ya perlu dipikirkan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama 45 hari. Kalau keguruan kan mungkin aktivitasnya ngajar itu enggak di ruangan terus. Tapi kalau teman-teman MPI bisa dibayangkan 15 orang di satu ruangan terus kemudian tidak ada job desk yang jelas harus dilakukan oleh mahasiswa kan eman-eman sehingga di sana hanya sebatas buat kopi aja kan nggak ada manfaatnya juga mahasiswa nggak dapat juga itu perlu dipikirkan. Nah itu terkait dengan yang kedua terus kemudian kalau pembimbingnya itu nanti tetap kepala TU kayaknya tidak akan maksimal mungkin masukan saja itu nanti yang membimbing itu adalah bukan guru, bukan KTU, tapi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang-bidang keadministrasian di lembaga itu. Terus kemudian kalau selama ini yang menjadi koordinator magang, koordinator guru pamong atau pembimbing lapangan itu kan biasanya wakakurikulum. Nah, perlu dipikirkan itu nanti koordinatornya siapa. Kan nggak mungkin wakakurikulum. Maka kurikulum kan nggak ngurusi manajemen, nggak ngurusi administrasi. Nah, itu mungkin masukan saja agar tidak tidak kecolongan ini. Oke, itu masukan dari saya. Mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni, masukan yang sangat luar biasa dari Panjenengan berkaitan dengan mahasiswa MPI ini. Jadi memang kemarin ini sudah ada masukan-masukan dari teman-teman pengelola khususnya ketika pada waktu raker, sehingga kemudian untuk skema tahun ini dilakukan dengan skema yang demikian ini. Tetapi tentunya nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi untuk tahun ini barangkali karena memang skemanya sudah demikian, nanti tetap kita coba, kemudian untuk yang berikutnya nanti kita akan lakukan evaluasi. Terima kasih Pak Beni, ini sangat-sangat bagus sekali demi dan untuk kebaikan mahasiswa MPI. Bagaimana nanti mereka ini betul-betul menerima mendapatkan hasil maksimal ketika mereka melakukan magang di lapangan. Dan hasil dari kunjungan kami kemarin di beberapa tempat terkait dengan sekolah yang ketempatan untuk mahasiswa khusus MPI ini memang juga ada masukan seperti yang Panjenengan sampaikan itu. Yang perlu untuk kami sampaikan berkaitan dengan DPM guru pamong itu memang kita serahkan kepada lembaga yang tentunya nanti dari lembaga itu juga akan mempertimbangkan kapasitasnya.
Jadi mereka bukan berasal dari guru yang mengajar di dalam kelas itu tidak, tetapi ya dari tenaga kependidikan itu Pak Beni. Cuma memang berkaitan dengan tupoksi mereka ketika mereka nanti berada di lapangan, ini yang juga kemarin itu sempat ada dari beberapa lembaga yang menyampaikan hal itu juga. Jadi mungkin ini akan menjadi evaluasi kita bersama bagaimana nanti ke depannya khusus untuk mahasiswa MPI ini bisa lebih maksimal lagi dalam proses magangnya. Terima kasih Pak Beni, masukan yang sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu, yang lain barangkali mungkin ada. Cekap Bapak Ibu ya. Kalau cukup dari saya akhiri sekian, ada kurang lebihnya mulai dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Fatoni atas penyampaian teknis pelaksanaan magang 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan magang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan magang 1 dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta dapat membawa berkah manfaat bagi semua pihak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan tutur kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk buku pedoman magang dan PPT sosialisasi pada pagi hari ini akan kita bagikan melalui grup WA, nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian gitu. Ji Ustadz, pamit dulu ya, udah selesai. Ustadz As'ad. Ustadz As'ad dari Jepang. Lagi di Jepang Ustadz. Alhamdulillah. Enggak dari Jepang. Cuma kemarin itu loh, UIN Jogja kan ke Jepang, saya dijak gitu loh. Jadi tahu. Cerita. Putrinya sudah berangkat Ustadz? Jadi udah 4 hari di Rusia, udah 5 hari. Alhamdulillah. Jadi Jogja itu magang ngajarnya udah di Jepang. Wah. Iya. Keren itu. Kan wakil dekannya itu kan